Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Ketemu kembali dengan Bapak untuk mata pelajaran IPA kelas 7. Kemarin Bapak sudah menyampaikan tentang organisasi kehidupan. Namun setelah Bapak melihat tayangan videonya, materinya tidak nampak dengan jelas. Untuk itu hari ini Bapak mengulangi lagi ya, supaya materinya tertangkap pandangan kalian jelas, sehingga bisa menjadi catatan yang baik nanti untuk penilaian. Ya, kita ulangi lagi bab 6 tentang organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan atau organisasi makhluk hidup ya, itu artinya makhluk hidup itu tersusun atas bagian-bagian tertentu. Maka dalam tayangan monitor dapat kalian lihat di sini dimunculkan satu gambar makhluk hidup, yaitu insekta. Contohnya adalah belalang. Nah, kita lihat peta konsepnya ya. Organisasi kehidupan atau organisasi makhluk hidup. Makhluk hidup itu bisa berupa manusia, bisa berupa tumbuhan, bisa berupa hewan. Namun untuk pagi hari ini, untuk kalian di semester ini hanya dibatasi membahas tentang organisasi makhluk hidup, khususnya tumbuhan dan hewan. Silahkan dapat kalian lihat di peta konsep yang ada di layar monitor, yaitu organisasi kehidupan atau makhluk hidup. Tadi sudah Bapak singgung bahwa makhluk hidup itu tersusun atas bagian-bagian tertentu. Bagian yang paling kecil dari makhluk hidup itu disebut dengan sel. Yang makanya dapat kalian lihat di sebelah kiri, kalau yang paling kecil yaitu sel tumbuhan. Kalau hewan ya sel hewan. Nah, kalau sel-sel itu bergabung menjadi satu ya, dengan bentuk dan fungsi yang sama, maka dia nanti akan membentuk jaringan ya. Setelah sel dan jaringan sama, pada hewan pun setelah sel jaringan. Kalau hewan ya sel hewan, ini jaringan hewan ya. Contohnya jaringan tumbuhan itu apa? Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Nanti ada namanya jaringan pada daun nih ya, jaringan palisade, jaringan bunga karang, nanti ada itu susunan pada daun. Itu kumpulan dari beberapa sel ya. Pada hewan pun juga begitu, sama sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama, maka dia nanti akan membentuk jaringan. Contohnya jaringan kulit atau yang dikenal dengan jaringan epitel ya. Kemudian setelah bagian yang paling kecil sel bergabung membentuk jaringan. Jaringan-jaringan ini bergabung juga membentuk organ ya. Kalau pada tumbuhan ya tadi organ daun, organ batang, organ akar. Nah, organ-organ itu merupakan kumpulan daripada jaringan. Demikian juga pada hewan. Setelah jaringan-jaringan tadi kumpul bergabung ya, dia akan membentuk organ tertentu. Bisa organ jantung, organ paru-paru, organ lambung ya. Jadi banyak sekali. Itu jadi organ itu gabungan dari beberapa jaringan. Nah, organ-organ ya bergabung nanti akan membentuk sistem organ ya, akan membentuk sistem organ. Demikian juga ini ya, organ-organ bergabung pada hewan itu membentuk sistem organ. Misalnya sistem organ pencernaan pada hewan terdiri dari apa saja ini? Terdiri atas organ mulut, organ kerongkongan, organ lambung, organ usus 12 jari, usus halus, usus besar, sampai wadah anus. Ini sudah merupakan sistem organ, namanya sistem organ pencernaan. Dan juga pada tumbuhan sama. Nah, kalau sistem organ ini bergabung, maka dia akan membentuk organisme atau makhluk hidup.
ya, sistem organik bergabung untuk makhluk. Demikian juga ini pada hewan, sistem organ organik bergabung, sistem organ pencernaan bergabung dengan sistem organ pernapasan, bergabung dengan sistem organ peredaran darah, maka dia akan membantu apa yang disebut dengan makhluk hidup, hewan dalam hal ini. Ya, jadi perlu diingat-ingat ya, dalam organisasi kehidupan bahwa makhluk hidup itu tersusun atas bagian yang paling kecil sendiri. Diingat-ingat nih, ya, urutannya harus apal. Yang pertama yaitu sel, yang kedua jaringan, jaringan bergabung menjadi organ, organ bergabung menjadi sistem organ, dan sistem organ bergabung menjadi organisme. Demikian juga pada hewan, ya, bagian yang paling kecil sendiri itu yaitu sel, sel-sel bergabung membentuk jaringan, jaringan-jaringan bergabung membentuk organ, organ-organ bergabung menjadi sistem organ, dan sistem organ bergabung membentuk organisme atau makhluk hidup. Jadi yang disebut organisme ini di sini adalah makhluk hidup. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi perlu digarisbawahi, sementara kita membahas hanya pada tumbuhan dan hewan. Lanjut ya. Nah, sekarang tadi sudah kita singgung bahwa makhluk hidup itu tersusun atas bagian yang paling kecil yaitu sel. Nah, sekarang untuk membahas mengenai sel, dapat kalian lihat dalam layar monitor ini pengertian tentang sel ini ya. Sejarahnya sel dulu ya. Ilmuwan yang pertama kali mempelajari tentang sel yaitu disebut dengan Robert Hooke ya, yang lahir tahun 1665. Dia pertama kali ini mengamati sel gabus pada tumbuhan. Jadi ya, dia memotong suatu batang, diambil gabusnya, diteliti menggunakan alat pembesar ya, mikroskop elektron, karena untuk melihat yang sangat kecil ya, ukurannya itu kecil ya. Ukuran sel itu antara 4 sampai 20 mikromili ya, mikromili ya, sangat kecil sekali. Satu mili itu sama dengan 10 pangkat 6 mikro ya, jadi sangat kecil. Kemudian dilanjutkan oleh ilmuwan yang berikutnya yaitu Matthias Schleiden dan Thomas Swan yang lahir di tahun 1839 ya, yang hidup di tahun ini, menyimpulkan bahwa sel-sel merupakan unit terkecil. Nah, ini yang dijadikan definisinya ya. Sel itu apa? Sel itu adalah merupakan unit terkecil daripada makhluk hidup ya, ingat ya. Jadi ilmuwan yang pertama kali mempelajari tentang sel yaitu Robert Hooke, mempelajari tentang sel mati yaitu sel gabus. Dilanjutkan ilmuwan yang berikutnya Matthias Schleiden dan Thomas Swan ya, ini menyimpulkan, mendefinisikan bahwa sel itu merupakan unit terkecil daripada makhluk hidup. Dan ilmu pengetahuan itu selalu berkembang, jadi tidak berhenti, jadi selalu berkembang. Kemudian dilihat di sini ya, setiap sel terdiri dari cairan. Ini strukturnya, ini susunannya ya, bahwa setiap sel itu sudah kecil ya, terdiri dari cairan yang disebut dengan sitoplasma ya, cairan dalam sel itu disebut dengan sitoplasma. Kemudian di dalam sel pun juga ada yang namanya membran itu selaput sel. Kemudian ada inti ya, bagian utama daripada sel ini inti nukleus atau bahan inti sebenarnya yang nukleus ini ya. Inti itu bahasa Indonesianya, nukleus bahasa Latinnya. Kemudian berdasarkan ada tidaknya membran yang melindungi nukleus, membran selaput ya, yang melindungi inti, sel dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu prokariot, merupakan sel yang tidak memiliki membran nukleus ya, jadi nukleusnya nggak mempunyai selaput, nggak punya pelindung membran atau selaput ya. Nah, itu disebut dengan
sel prokariot. Contohnya yaitu bakteri dan alga biru. Ya, bakteri dan alga biru ini contoh dari sel prokariot. Sel prokariot itu apa? Sel prokariot itu yaitu sel yang intinya tidak mempunyai membran. Ya, contohnya ini. Dan yang kedua, ya, yaitu sel eukariot. Ya, ini B ini ya. Tadi A ini B. Eukariot merupakan sel yang nukleusnya atau selnya atau intinya bermembran, jadi kebalikannya. Misalnya pada hewan dan tumbuhan. Ya, jadi kalian mengingatnya cukup satu aja, prokariot. Prokariot berarti tidak mempunyai membran pada inti selnya. Tapi yang eukariot tentunya sebaliknya, mempunyai membran. Ya, cara menghafalkannya seperti itu. Nah, ini ukurannya tadi ya, memiliki ukuran yang sangat kecil, yaitu 4 sampai 20 mikromilimeter. Ya, jadi taruhlah yang paling besar nih 20 dibagi 1 juta, 10 pangkat 6. Itulah ukuran daripada sel. Jadi nggak kasat dengan mata, nggak bisa dilihat dengan mata langsung. Harus menggunakan alat pembesar yang namanya mikroskop. Mikroskopnya itu pun juga harus mikroskop elektron. Ya, kalau di sekolah kita nggak ada mikroskop elektron, jadi mikroskop yang biasa. Ya, diingat-ingat, dicatat. Ya, ilmuwan yang pertama yang meneliti tentang sel, Robert Hooke. Dilanjutkan Mathias sama Thomas yang mendefinisikan bahwa sel merupakan unit kecil daripada makhluk hidup. Kemudian berdasarkan ada tidaknya membran dibagi menjadi 2 ini, prokariot dan eukariot. Ya, kita lanjut lagi. Nah, kalau tadi perbedaan yang dasarnya adalah ada tidaknya membran yang ada pada inti sel, sekarang ya masih tentang sel nih ya, berdasarkan atas jumlah sel. Nah, makhluk hidup berdasarkan atas jumlah selnya itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama yaitu makhluk hidup bersel tunggal, 1 sel, disebut dengan istilah uniseluler ya. Jadi berdasarkan jumlah selnya ada yang makhluk hidup bersel 1 ya, kalau disingkat gitulah. Bersel tunggal itu kan bersel 1 nih. Ini namanya uniseluler, ya. Jadi makhluk hidupnya tuh terdiri atas 1 sel. Ukurannya berapa tadi? Ya 20 dibagi 1 juta milimeter. Ukuran yang amat sangat kecil tapi makhluk hidup ya. Jadi kalian mungkin timbul suatu pertanyaan, kok bisa hidup ya Pak? Ukurannya sangat kecil dan lain sebagainya. Kalau manusia jelas ya, hidungnya jelas ya, sistem pencernaannya jelas, itu 1 sel, tapi itu makhluk hidup. Itu kebesaran Allah ya, kekuasaan Allah dalam menciptakan makhluk hidup yang sangat kecil tapi tetap bisa melakukan aktivitas. Barangkali seperti virus corona seperti itulah, itu juga 1 sel. Ini contohnya bakteri dan protista. Nah, dan seluruh kegiatan hidup dilakukan oleh sel itu sendiri ya. Jadi walaupun sangat kecil ya, tapi dia merupakan makhluk hidup ya. Maka dikelompokkan dalam satu kelompok tertentu yang disebut dengan makhluk hidup bersel 1, atau di sini ditulisnya organisme bersel tunggal, bahasa latinnya uniseluler, tulisannya uniseluler, membacanya sih uniseluler ya. Ini berdasarkan jumlah selnya. Yang pertama bersel tunggal atau bersel 1, nanti yang berikutnya bersel banyak ya. Yang kedua yaitu organisme bersel banyak atau yang disebut dengan multiseluler ya, bersel banyak. Kalau tadi bersel 1, ini bersel banyak.
Contohnya yaitu manusia dan tumbuhan. Ya, kalau kalian lihat di sini nih, misalnya banyak ya, pada organ tangan aja udah banyak sekali, berjuta-juta sel. Belum yang ini apa nih, kelenjar, hati, jantung dan sebagainya. Pada tumbuh-tumbuhan juga begitu. Makanya karena dia bersel banyak, organismenya atau makhluk hidupnya itu bisa kita lihat secara langsung ya, karena selnya banyak. Tuh ya, ini tumbuhan ini juga sama aja nih, sel banyak ya. Diingat-ingat, organ makhluk hidup berdasarkan atas jumlah selnya dibagi menjadi dua, yaitu makhluk hidup bersel satu ya, dan makhluk hidup bersel banyak. Kalau bersel satu namanya uniseluler, kalau bersel banyak namanya multiseluler. Ya, tuh di garis bawah ini dicatat, nanti disesuaikan dengan buku pegangan yang dari sekolah sama LKS yang dari sekolah ya. Kalau kalian dapat pelajar di situ seperti itu ya, hafalin. Dan yang berikutnya ya, struktur sel. Nah, dapat kita lihat di sini ditampilkan dua sel, yaitu sel tumbuhan dan sel hewan ya. Secara umum sel tersusun dari membran dan protoplasma ya, selaput dan protoplasma. Protoplasma terdiri dari sitoplasma, yaitu cairan sel. Ingat-ingat ya, sitoplasma itu cairan sel, ingat-ingat tuh ya. Protoplasma terdiri dari sitoplasma, cairan sel, dan organel-organel ya, atau komponen-komponen yang lainnya. Organel merupakan bagian sel yang berfungsi khusus. Organel merupakan bagian sel yang berfungsi khusus ya. Nah, ini sel tumbuhan dapat kalian lihat ya. Wah, jenisnya banyak sekali ya, mulai dari dinding sel ya, yang luar ini dinding sel nih ya, dinding sel, ini inti sel, nukleus ya, ini vakuola atau rongga, ini sitoplasma, apa tadi, cairan sel ya, badan Golgi ya, retikulum endoplasma ya, banyaklah, ribosom. Nah, ini bagian-bagian sel tumbuhan. Pada hewan hampir sama ya, walaupun ada perbedaannya tapi hampir sama ya. Ini ada inti selnya juga ada ya, ada membran selnya, dari ribosomnya, ada mitokondria. Ini juga ada mitokondria ya. Ini juga ada mitokondrianya, ada mitokondria. Kemudian ada sitoplasmanya juga ya. Nah, nanti silahkan dicek di buku kalian ya, antara sel tumbuhan dan sel hewan ya, hampir sama, tapi coba dicari perbedaannya ya. Misalnya ukuran vakuolanya bagaimana ya, nanti dicek. Nah, nanti akan kita bahas bagian-bagian ini, mitokondria, kemudian ribosom ya, kemudian sitoplasma, lisosom. Ini merupakan organel sel ini, organel sel ya. Lanjut ya, nanti sambil dicek di gambar yang ada dalam buku kalian. Nah, struktur sel ada yang namanya tadi membran ya, selaput sel. Nah, ini fungsinya juga biar tahu kalian, bentuknya seperti ini, membran sel. Bagiannya sangat rumit. Nah ya, ini yang menciptakan Allah harus seperti ini ya. Manusia hanya bisa mengamati, meneliti ya, hanya mengamati, meneliti, dan mencari manfaatnya ya. Yang menciptakan luar biasa ya, Allah. Kemudian dengan mempelajari biologi, kalian semakin paham ya, sifat kekuasaan Allah itu. Nah, membran sel tersusun atas fosfor, lemak, karbohidrat, dan protein. Membran sel berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Membran sel bersifat semi permeable, garis bawah ya. Artinya apa? Artinya membran sel hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu. Jadi nggak bisa semua zat itu masuk melalui membran sel ini.
ya, jadi hanya zat-zat tertentu. Ingat-ingat ya, fungsi membran sel melindungi, karena dia fungsinya di luar sebagai pelindung, pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Ingat-ingat, membran sel sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel, karena dia letaknya di luar. Membran itu kan selaput ya. Ya, kita lanjut. Sitoplasma, tadi cairan ya, sitoplasma itu. Sitoplasma merupakan cairan sel. Sitoplasma mengandung berbagai macam zat, diantaranya protein, lemak, karbohidrat, zat-zat anorganik, hormon, vitamin, dan sebagainya. Diperolehnya dari mana? Ya, diperolehnya tentunya dari makanan yang kalian makan setiap hari. Ya, maka makanlah makanan yang mengandung gizi, ya, yang sehat, dan tentunya halal. Ya, sehingga nanti sel-selnya ini terpenuhi unsur-unsur atau senyawa-senyawa yang baik, yang lengkap, sehingga badan kita menjadi sehat. Nih, sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel, karena organel sel terdapat di sitoplasma. Ya, di sitoplasma ini kayak lautan, kayak cairan ini, cairan sel. Di sini organel-organelnya, mitokondria, kayaknya ya di sini. Metabolismenya ya di sini, ya. Itu sitoplasma, ingat-ingat. Kita lanjut ya. Ingat-ingat ya, sitoplasma adalah cairan sel, ya, fungsinya sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Kita lanjut. Dan nukleus atau inti sel, sambil dilihat gambar struktur sel ya tadi ya, sambil dilihat. Nukleus itu namanya inti. Namanya inti itu berarti sesuatu yang amat sangat penting. Coba kita lihat, kita baca di sini. Nukleus tersusun atas membran, cairan inti atau nukleoplasma, dan kromosom, dan anak inti atau nukleolus. Jadi kalau inti saja itu nukleus, kalau anak inti disebut dengan nukleolus. Cairan inti tersusun atas air, protein, dan mineral. Kromosom, dalamnya ada kromosomnya dalam inti sel. Kromosom merupakan pembawa sifat menurun yang tersusun atas benang-benang kromatin. Ya, jadi pada inti sel itu ada kromosom yang memberikan sifat menurun. Kayak kalian mungkin mempunyai sifat menurun dari orang tuanya, ya, bisa warna kulitnya, bisa rambutnya, bisa sifatnya. Mungkin orang tuanya seorang seniman, ya, mungkin anaknya juga ada yang jadi seniman, entah itu seni lukis, ya, atau mungkin seni musik, ya. Ini yang menentukan kromosom ini, ya. Di dalam kromosom terdapat benang-benang kromatin. Sedangkan anak inti sel atau nukleolus, ya, nukleusnya anak inti sel, berperan dalam pembuatan komponen ribosom. Ribosom itu fungsinya apa nanti kita bahas, ya. Oke ya, kita lanjut ya. Organel yang berikutnya, dilihat sambil dilihat gambar sel, ya. Dilihat, dicari mitokondria, ya. Nah, organel sel itu juga kecil ya ini. Kalau diperbesar seperti ini, ya, ada granulus, ribosom, kristai, intermembran space, matrix, ATP, sintesa, partikel ATP itu adenosin trifosfat, ya. Nah, dan ada DNA juga, deoksiribonukleik acid, ya, DNA ini yang mana dapat digunakan untuk melacak silsilah, ya, dari keturunan itu DNA ini, ya. Oke ya, fungsinya nih, mitokondria adalah organel bermembran yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi, ya. Kenapa? Karena terjadinya pernapasan di mitokondria ini. Pernapas itu kan menghirup oksigen untuk membakar makanan, dan dihasilkan adalah energi, ya, dan karbon dioksida, gitu ya. Kalau pada manusia seperti itu. Semakin aktif suatu sel, semakin banyak mitokondrianya, ya.
Jadi mitokondria itu penghasil energi, penting sekali mitokondria ini. Karena terjadinya pernapasan di sini, orang bernapas itu kan menghasilkan energi. Ya, ingat-ingat ya, fungsi mitokondria, ya, organel sel yang fungsinya sangat penting sekali, yaitu sebagai penghasil energi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ribosom, tadi sudah kita singgung ya, ribosom ini berfungsi dalam pembuatan protein. Silakan dilihat dalam gambar sel, ya, di dalam bukunya sudah disiapin. Kalau diperbesar seperti ini nih, ya, ini yang mensintesa atau membuat protein dalam tubuh kalian, ini ribosom ini, ya, ribosom ini berbentuk butiran-butiran, ya, ribosom ada menempel pada membran retikulum endoplasma, dan ada pula yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi dalam pembuatan sintesis protein, ya, ribosom ya. Tadi satu persatu kalian harus hafalin nanti tuh, ya, fungsi membran sel, fungsi inti, ya, fungsi mitokondria, dan fungsi ribosom, ya, satu lagi organel yang lainnya. Nah, yang berikutnya yaitu apa? Retikulum endoplasma. Dilihat kembali gambar selnya, ya, di mana posisinya retikulum endoplasma. Nah, gambarnya kalau diperbesar seperti ini, retikulum endoplasma ini, ya. Nah, retikulum endoplasma merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju ke sitoplasma. Ada dua tipe RE atau retikulum endoplasma, yaitu RE kasar dan halus. Pada membran RE kasar terdapat ribosom, ya, tadi sudah disinggung ya, yang membuat protein, ya. RE halus tidak ditempeli ribosom. RE berperan untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Dan ini penghubung ini, ya. Nah, RE ini berperan untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel sel. Dan butuh protein, ya, butuh macam-macam lah yang menyalurkan ini, ya, sebagai penyalur ini. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Badan Golgi, dilihat organel sel yang lainnya, namanya badan Golgi. Kalau diperbesar seperti ini, kalau dilihat dari sel hewan, ya, kelihatan kecil, kalau diperbesar seperti ini. Badan Golgi berbentuk seperti kumpulan kantong yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi berperan untuk memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma dan menyalurkan ke organel-organel yang membutuhkan. Jadi ini satu paket dengan retikulum endoplasma badan Golgi ini, ya. Jadi memodifikasi, ya, apa yang ada dalam RE nanti disalurkan ke organel-organel yang lainnya, ke mitokondria, ke lisosom, ke sentriol, ya. Kita lanjutkan, ya, ingat-ingat ya, fungsi masing-masing organel. Lanjutkan, yaitu lisosom. Dilihat di hewan ini, ya, di sel hewan juga terlihat. Lisosom merupakan organel berbentuk kantong yang berisi enzim pencernaan. Nah, lisosom berfungsi untuk mencerna zat sisa makanan atau zat asing. Jika lisosom pecah, enzim dalamnya akan mencerna atau mengenal organel sel. Akibatnya sel akan mati. Lisosom hanya terdapat pada hewan, makanya dilihat hanya ada pada hewan. Pada tumbuh-tumbuhan nggak punya lisosom, ya, karena di tumbuh-tumbuhan tidak ada sistem pencernaan, adanya pada hewan dan pada manusia. Ya, ingat-ingat, lisosom berfungsi untuk mencerna zat sisa makanan, ya, itu fungsi lisosom. Nah, jadi harus mulai dihafal nih, ya, mulai dihafalkan organel-organel yang ada pada sel, dan mitokondria, ribosom, badan Golgi, lisosom, ya, dan retikulum endoplasma. Harus hafal nama-namanya, sekaligus juga harus hafal peran dan fungsinya, ya. Nanti kalau lupa dibuka lagi YouTube-nya, ya, atau di e-learning-nya. Oke, lanjut ya. Oh ya, ya, saya kira sementara cukup, ya, karena masih panjang. Nanti kalau terlalu banyak kalian nggak begitu hafal. Dan sementara sampai di sini aja dulu. Nanti silahkan dibuka lagi, diulang lagi. Yang penting dicatat,
ya, sehingga nanti kalau pas penilaian kalian udah punya catatan ya. Jadi sementara materi tentang organisasi kehidupan kita akhiri sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Ini kita anggap sebagai pertemuan pertama, nanti kedua berarti hari Rabu nih ya, karena kita mengulang yang kemarin ya. Ingat, tetap semangat belajar dan jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita tetap selalu mendapat perlindungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.